Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Masrotul Khairiyah, NPM C1C019051, jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Pak Madani Hatta, SE MSI AKSIE. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Diana Masrotul Khairiyah, NPM C1C019051. Pada kali ini saya akan membahas bab 4, yaitu mengkonsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Karakteristik 1. Prosedur konsolidasi perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Yang dilakukan perusahaan pengakuisisi sebelum pengakuisisian terhadap suatu perusahaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk mengakuisisi. Misalnya, jika perusahaan mengakuisisi perusahaan anak, pertimbangan yang dilakukan adalah apa yang akan didapatkan dari hasil pengakuisisian perusahaan anak. Lalu, ada pertimbangan seperti reputasi yang baik dengan pelanggan, reputasi manajemen yang baik, maka ada kemungkinan perusahaan pengakuisisi memberikan atau mengeluarkan biaya akuisisi atau imbalan yang lebih tinggi dibandingkan nilai tercatat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis, perusahaan yang kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang akan dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasi sebagai goodwill. Jadi, diferensial biasanya disebabkan karena dua hal. Karena perbedaan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, misalnya dalam akuisisi aset tanah dan aset bangunan, nilai tercatatnya berbeda. Maka, diferensial dialokasi kepada kedua aset ini karena memiliki nilai wajar dan tercatat yang berbeda. Karena goodwill bisa jadi kombinasi keduanya dan harus dilakukan analisis untuk menentukan diferensial. Untuk menghitung goodwill dengan membandingkan antara konsolidasi nilai wajar atau nilai investasi dibandingkan dengan nilai wajar dari aset bersih. Diferensial bersifat sementara atau temporer yang akan muncul ketika dibuat jurnal eliminasi dan akan dinolkan di jurnal eliminasi. Keduanya nilainya dialokasikan. Contohnya dialokasikan ke aset yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat. Bisa ke goodwill atau kombinasi keduanya. Aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Menurut PSAK 22/2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Contohnya, aset tak berwujud berupa paten. Ada kemungkinan saat mengakuisisi memperoleh aset berupa paten, tetapi paten ini dihasilkan perusahaan melalui proses internal. Maka, secara standar, suatu aset tak berwujud yang tercipta melalui proses internal tidak boleh diakui. Paten itu boleh diakui jika paten tersebut diperoleh secara dibeli, meskipun hal itu sebenarnya bernilai. Selain itu, PSAK 22/2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak bank akuisisi atau perusahaan induk bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud berupa paten yang sebelumnya
tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi atau perusahaan anak. Perusahaan anak tersebut tidak dapat mengakui sebab aset tak berwujud berupa paten itu dihasilkan melalui proses secara internal. Goodwill tidak diamortisasi tetapi akan dilakukan pengujian penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi penurunan nilai aset. Kapan terjadinya penurunan nilai aset? Yaitu ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan atau nilai yang diperoleh kembali, ditentukan berdasarkan nilai mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dibandingkan nilai pakai atau hasil investasi di masa yang mendatang. Pembelian dengan diskon akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investor, maka nanti bukan diferensial yang muncul, namun diferensial diakui sebagai keuntungan dari pembelian diskon. PSAK 22 revisi tahun 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh terdiri dari A. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka perusahaan hanya akan melaporkan laporan posisi keuangan dan jurnal eliminasi yang terkait. Menghapus ekuitasnya. Anak seperti saldo laba, saham biasa, menghapus investasi perusahaan induk pada perusahaan anak, memunculkan diferensial atau dialokasikan, memunculkan kepentingan non-pengendali sebagai kredit. Yang kedua yaitu adalah konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Laba bersih dan saldo laba konsolidasi ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk, serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu. Laba rugi konsolidasi adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Yang C itu adalah konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Contohnya setelah satu periode atau menambah periode 1 tahun. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan sebagian, adanya bagian ekuitas, kepentingan non-pengendalian, yaitu bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan akan muncul kepentingan non-pengendali. PSAK 65 revisi tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini berarti untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Nilai wajar konsiderasi sama dengan nilai akuisisi sama dengan imbalan yang diserahkan. Isu lain seputar konsolidasi adanya biaya transaksi terkait akuisisi dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali biaya terkait penerbitan efek. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Good day. Looks like a winter bear. Your sleeves are